Baik, selamat datang di video kami di video jurusan Analisis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat Big Blue Button atau BBB untuk video conference atau untuk kelas pembelajaran yang nantinya akan digunakan pada sidang proposal skripsi atau tugas akhir ataupun untuk sidang hasil. Baik, yang pertama kita lakukan adalah silakan buka learningpoltekkesjogja.ac.id, kemudian silakan di login. Ya. Nah, pada menu login nanti akan muncul tampilan username Anda dan password Anda di sini. Diketikkan apa username-nya dan passwordnya apa. Jika bermasalah silakan hubungi kami, yaitu saya sendiri, yaitu dengan Zulfikar, untuk jika Anda tidak bisa mampu untuk membuka traveling brochure ini. Ketika sudah dituliskan di username dan password, silakan di login. Ya, ketika sudah dibuka akan ada tampilan halaman dashboard yang seperti ini. Ya. Di sini gambarannya adalah di sini adalah mata kuliah. Di sini adalah mata kuliah yang kita ambil atau yang kita gunakan, ya, mata kuliah ini. Nah, di sini silakan pada materi ini khusus untuk materi conference untuk sidang proposal skripsi atau hasil, silahkan diklik pada menu skripsi, ya, atau di sebelah sini skripsi, kita klik, ya. Ketika sudah kita klik, maka akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, tampilan seperti ini yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat rumahnya terlebih dahulu, yaitu untuk bisa mengedit ini kita buka dengan klik Toon Editing On. Ketika sudah dibuka dengan Toon Editing On, maka akan ada tampilan yang berubah di sini. Artinya kita bisa mengedit rumah-rumah yang di sini. Nah, karena di sini adalah bagian pengumuman, kita akan bikin rumah sendiri, maka yang kita lakukan adalah dengan ditambahkan add topic di sini. Ya, ini jumlahnya ada berapa, kemudian add topic. Ketika sudah ditambahkan akan ada topik 1 di sini. Nah, pada topik 1 ini yang pertama pada judul ini kita ubah, misalnya saya akan ujian, maka saya tuliskan ujian proposal Zulfikar, ini nama saya. Kemudian setelah kita klik tadi pada bagian pensil, kita enter, ya, di enter. Oke, kemudian ketika kita sudah dapat judul topiknya, ya, kita ubah bagian edit topik untuk mengisi siapa saja atau profil dari ujian tersebut. Nah, kita isi nama kita sendiri, nama misalnya saya, ya, Zulfikar. Kemudian name Anda sendiri, misalnya saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tahun ajaran 2021, 2020, 2021 saya. Kemudian judul proposal, misalnya perbandingan penyimpanan whole blood
pada suhu kamar dan suhu rumah gereja. Terus waktunya oleh siapa, misalnya waktunya kapan, misalnya hari ini ya, hari ini Kamis 18 Maret 2021 pukul berapa? Pukul misalnya 15.00 sampai dengan selesai. Kemudian penguji satu siapa, misalnya satu Pak Bambang, Supriyanta MSc, 2 misalnya Pak Sustiano, 3 misalnya Pak Sujono. Ketika kita sudah buat profil dari ujian yang akan kita hadapi, kemudian adalah kita save change. Ya, ini agak lama. Kemudian kita save change. Nah, ketika sudah kita save change akan tertulis seperti ini. Nah, di sini setelah kita tulis nama ini, kita tambahkan video conference yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara kita mengeklik bagian add an activity or research. Kita klik di sini, kemudian kita klik bagian big blue button BN, ya. Kita klik di sini, setelah itu kita add. Ketika kita sudah tambahkan, maka virtual classroom kita tuliskan. Ya, kita tuliskan misalnya Zulfikar, ya. Artinya kita yang membuat ini, ya. Kemudian pada activity kita bisa menurunkan welcome to message, artinya menuliskan tulisan pada bagian chat, ya, akan tertulis secara otomatis. Saya selamat datang. Nah, baik nanti sedang menunggu moderator atau sedang sesi ketika sesi berlangsung. Recording setting kita tidak usah kita hiraukan. Partisipan sudah kita tentukan di sini, kita tidak perlu hiraukan. Kemudian waktu. Nah, waktu di sini ada join to open dan join to close. Join to open di sini berfungsi untuk membuka kapan sih suatu media tersebut akan terbuka. Misalnya saya klik bagian enable, maka pada 18 Maret jam 15.29 misalnya dia baru bisa join dengan rekan-rekan yang lain, atau bisa dibuka untuk rekan-rekan yang lain, atau bisa kita mundurkan. Misalnya kalau sebaiknya Anda ketika melakukan ujian proposal hendaknya lebih baik dilakukan 30 menit sebelum atau 15 menit sebelum ujian itu berlangsung. Jadi sudah ada persiapan. Nah, di sini karena jam 3 tadi, maka saya menjadi jam 3 tanggalnya berapa, ya. Lebih baik 30 menit sebelumnya. Namun kalau Anda masih lebih lama, itu lebih baik lagi. Kemudian join to close atau ditutup, ya. Jika Anda ingin menutup, misalnya saya ingin 30 menit aja, Anda bisa join, sisanya tidak boleh setelah 30 menit. Itu bisa kita gunakan join and close. Tapi kalau misalnya Anda tidak perlu
Anda cetak, itu lebih baik tidak apa-apa ya. Ini tidak perlu ya, ini tidak perlu, ini tidak perlu ya. Ini tidak perlu dan ini tidak perlu. Oke. Kemudian save and return to course. Kalau sudah ya, semua sudah, kita lihat yang penting adalah schedule for session ya. Kita buka pada hari apa dan jam berapa pada sesi ini. Welcome message jika diperlukan. Yang paling penting adalah nama dari virtual classroom tersebut. Kemudian save and return to course. Oke, kalau sudah selesai, maka kita sudah menyelesaikan pembuatan rumah. Jadi nanti ketika Anda sudah mengabarkan pada penguji akan ujian pada jam 3 misalnya atau setengah 3, nanti penguji akan langsung masuk secara otomatis di situ. Nah, ketika sudah, bagaimana sih ketika tampilannya seperti apa? Ya, misalnya kita sudah selesai, ya. Kita sudah selesai, tampilannya seperti apa? Maka dapat kita lakukan dengan cara mengklik bagian ini. Nah, ketika sudah kita klik, maka ketika jam tersebut sudah masuk pada sesi tersebut, maka akan ada tombol join to session di sini, join session ya. Kalau misalnya belum masuk, maka dia akan tertulis bahwa sesi belum dibuka. Tapi kalau sudah sesi dibuka, akan tertulis join to session, join session di sini. Lihat, kita klik join sessionnya. Nah, ketika diklik, kita akan memilih. Nah, ada seperti ini. Yang kita pilih adalah mikrofon. Kita klik. Ketika kita memilih mikrofon, maka yang dapat kita lakukan adalah kita bisa menguji mikrofon tersebut. Contohnya nih, ya, kalau ada seperti ini, kita terdengar kembali, berarti mic kita itu sudah sangat bagus. Kalau sudah bagus, berarti kita klik tombol. You are currently the only person in this conference. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini ya. Ini menunjukkan kita sedang aktif ya. Kalau sedang aktif mikrofonnya, maka akan tertulis nama kita di sini. Nah, selamat datang di sini adalah yang tadi welcome, yang kita pengaturan untuk people button ya. Nah, ketika ada yang join, maka akan menambahkan nama-nama di sini secara otomatis. Ini saya. Kemudian misalnya Pak Bambang join, akan ada nama Pak Bambang di sini dan sebagainya ya. Kemudian di sini berfungsi untuk mengechat publik ya, dilakukan chat di publik. Ya, kemudian ketika sudah, nah ini berfungsi untuk memute atau menghidupkan kembali mikrofon, dan ini berfungsi untuk mematikan mikrofon. Ini berfungsi untuk meng-share ya, meng-share webcam ya. Jika diperlukan Anda menggunakan webcam video atau webcam tersebut. Nah, ketika sudah dilakukan, yang pertama adalah Anda bisa melaksanakan pembelajaran ya, dengan cara Anda melakukan tambah action atau mengupload PowerPoint Anda di sini. Kita klik ya, kemudian bisa upload a presentation. Ya. Kemudian bisa kita cari, klik di Our Virtual Profiles. Nah, di sini kita akan mendapatkan mana yang akan kita gunakan. Misalnya saya bisa mengupload misalnya ini ya, kata jabatan misalnya, contohnya ya, ini contohnya saja, atau sosialisasi ya, jabatan fungsional, ini khusus untuk
fokus di PowerPoint ya. Abaikan saja materinya ya, kita open. Ketika kita open, dia secara otomatis akan terupload pada web link tersebut ya, dan dia akan berjalan ya. Maka usahakan ketika Anda membuat ini jauh hari atau 30 menit sebelumnya. Sudah kita klik upload. Kita klik upload ya. Dan kita akan lihat presentase yang diupload tersebut. Pada posisi ini uploadnya memang lama, tergantung dari penggunaan pemakaian dan juga kecepatan dari internet itu sendiri. Nah, tujuan penguploadan ini adalah berfungsi untuk jadi ketika diupload dia secara otomatis sudah berada di situ, jadi sudah tersimpan di situ secara otomatis. Jadi kita tidak share screen ya, tidak share screen, tapi kita meletakkan PowerPoint kita di B3 ini supaya ketika sudah ada sudah masuk di situ materinya. Nah, kemudian dia akan biasanya akan mengconvert file berupa PDF. Nah, ketika sudah, dia akan secara otomatis akan muncul di sini ya. Nah, seperti ini contohnya. Dia akan muncul di sini. Di sini sudah ada bagian tangan saya ini sudah ada pointernya. Jadi kita tidak perlu menggunakan pointer lagi. Nah, ketika kita akan geserkan, ini sudah bergeser secara otomatis. Nah, di sini sudah tampak terlihat oleh peserta yang lainnya atau rekan-rekan yang join ini. Materi-materi ini ya sudah ikut terpesan lainnya. Nah, ketika materi sudah di upload, semua sudah siap, Anda sudah siap presentasi, kemudian bisa Anda presentasikan ya, baik modelnya seperti ini atau bisa Anda perbesar seperti ini ya. Kalau Anda ingin kembali lagi, bisa di bagian exit dikecilkan lagi. Namun sebelum Anda menjelaskan kepada penguji, baiknya Anda bisa melakukan start to recording ya, untuk merekam ya. Anda klik, kemudian klik yes, maka dia akan secara otomatis merekam pada sesi Anda ketika acara ini sudah dimulai, sidang Anda sudah dimulai. Ketika Anda sudah selesai melaksanakan sidang, maka yang Anda lakukan adalah hentikan rekaman ya, terus klik bagian sini ya. Nah, di sini ada pemilihan, ada end meeting, ada logout, dan lain sebagainya. End meeting adalah untuk mengakhiri sesi ini. Ya. Kita bisa mengakhiri sesi ini. Oke. Ketika sesi sudah kita akhiri, selesai, maka kita akan kembali, bisa kembali lagi. Ya. Baik, mungkin itu saja untuk persiapan ujian proposal menggunakan tabling. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda tanyakan kepada saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.